Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat bergabung teman-teman dari Malaysia. Ahlan wa sahlan. Semoga ini adalah bukan pertemuan pertama dan akan terus terjalin hubungan yang baik di antara sesama muslim dan juga sesama negara, dan semoga insya Allah agama mulia yang kita anut ini menjadi penyambung hubungan yang baik di antara kita tanpa melihat dari mana asalnya dan bagaimana bentuk, rupa dan juga postur tubuhnya. Yang penting apa yang disampaikan, kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, maka sudah selayaknya setiap muslim di muka bumi ini menerimanya. Dan saya juga berbicara di sini bukan berarti saya lebih tahu daripada Bapak Ibu sekalian, tapi karena kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama ini isinya semuanya nasihat. Kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang obat gundah dan gelisah. Gundah dan gelisah, sumpek, sedih, apapun istilah yang semakna dengan itu, mudah-mudahan ini juga difahami oleh teman-teman di Malaysia, karena ini bahasa yang kami gunakan di Indonesia, adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Kalau ditanya apakah Anda ingin gundah, gelisah, sedih, sumpek, ya, tentu jawabannya tidak. Karena semua orang tahu pada saat dia sedang gundah, gelisah, sedih, kepalanya pening, pusing, hatinya tidak tenang, dia juga tidak produktif secara otomatis. Secara otomatis dia tidak akan bisa produktif untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Karena memang seluruh energi dia tersirap dengan permasalahan yang sedang menjadi beban buat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, setiap muslim harusnya memang menghindari masalah ini. Ya. Dan kalau Anda tanya kepada saya bagaimana cara menghindarinya, maka saya akan sebutkan dulu sebabnya. Sebab dalam Islam datangnya gundah, ya, sedih, gelisah itu justru dari dua hal. Dangkalnya pemahaman agama terhadap agama dan juga dosa yang dilakukan. Kalau Anda faham agama Anda, maka Anda akan kembali kepada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, kata Nabi SAW, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin saja. Kalau dia diberikan, dan semua perkaranya baik, semua urusannya baik. Kalau dia diberikan nikmat, dia sedang senang, maka dia selalu bersyukur. Kalau dia diberikan cobaan, maka dia akan bersabar. Kalau Anda punya ilmunya, Anda akan tahu. Ternyata pada saat selama ini saya senang, maka kuncinya supaya bertahan dan bertambah syukur. Pada saat cobaan sedang datang, maka saya bersabar, yaitu menerima keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar, maka kita akan mudah untuk melaluinya. Tentu dengan punya ilmu. Kalau orang belum faham ilmu ini, tentu mereka akan melaluinya dengan, kalau nikmat ada mereka tidak bersyukur, cobaan datang mereka tidak bersabar. Sehingga selalu dalam dua keadaan mereka berkeluh kesah. Dan ini akan memunculkan, menjadi penyebab munculnya kegelisahan. Karena selalu merasa tamak dan tidak cukup dengan nikmat yang ada, dan selalu tidak bisa melalui dengan kesabaran cobaan yang sedang ada. Padahal syukur dalam sebuah nikmat dan sabar dengan cobaan yang sedang datang, dua sayap, ya. Seperti kalau pesawat punya dua sayap yang bisa mengimbangi perjalanan kita selama kehidupan di muka bumi ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggambarkan sabar itu dalam masalah itu ibarat seperti, ya, kepala dalam tubuh seseorang. Kalau kepala tidak ada, maka tidak akan ada kehidupan. Seperti itu kurang lebih gambarannya, gitu kan.
Dan seorang mukmin akan selalu nikmat datang dia syukuri, kalau cobaan datang dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Ada masalah apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saya? Gitu kan? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, sesungguhnya seseorang bisa tertahan dari rezekinya, kenikmatan yang dia dapatkan justru karena dosa yang dia lakukan. Itu ilmu. Kalau dia tahu teorinya, dia akan lebih mudah untuk melaluinya. Oleh karena itu teman-teman saya ajak, jangan pernah berhenti untuk selalu komunikasi dengan para ulama-ulama kaum muslimin. Dengan da'i-da'i. Nah, di Indonesia Masya Allah melimpah sekali da'i-da'i dan ulama. Di Malaysia pun begitu. Saya beberapa kali diundang oleh teman-teman di sana. Masya Allah banyak tokoh-tokoh masyarakat kita yang punya ilmu, kapabilitas yang cukup. Tinggal bagaimana kita sering komunikasikan sama mereka. Pada saat Anda punya perusahaan, Anda selalu jangan lepas untuk komunikasi dengan para ulama. Kira-kira ini halal atau tidak. Kira-kira pegawai ini, kalau dia melakukan pelanggaran seperti ini, secara agama, saya udah boleh berhentiin atau belum. Gitu kan. Atau apa saja. Ya, sumber, modal, sistem yang sedang dipakai, produk yang dijual, apakah semua sudah sesuai dengan agama. Jadi selalu ada agama yang menjadi pengontrolnya. Begitu juga dengan Anda dalam rumah tangga. Ada figur ulama yang Anda jadikan sebagai penengah dalam masalah-masalah dalam rumah tangga. Apakah antara suami istri, apakah antara orang tua sama anak, apakah anak sama orang tua, atau mungkin sama kerabat secara umum. Ini satu sisi. Penyebab gundah gelisah ini adalah karena kurangnya ilmu. Sehingga selalu kalau nikmat ada tidak bersyukur, kalau ada cobaan tidak bersabar. Seperti itulah. Ya. Padahal kalau dia punya ilmunya, dia akan bisa melalui semua itu. Yang kedua, yang menjadi penyebab adalah dosa. Dan ini yang banyak sekali di antara kaum muslimin tidak memahaminya. Sebenarnya suntuk, sumpek, sedih itu karena dosa. Tidak ada alasan yang lain. Ya. Seperti ibaratnya Anda kerja di satu perusahaan, kalau Anda menjadi seorang pegawai yang prestasi, datang on time, kerjakan pekerjaan yang diminta, ya. Kita selalu mengikuti peraturan yang ada. Maka saya yakin Anda akan senang saja, happy aja di perusahaan itu. Begitu juga dengan atasan Anda pun akan mendapatkan semua bonus, gaji yang dijanjikan. Berbeda sekali dengan pegawai yang ugal-ugalan. Dalam bahasa Indonesia ugal-ugalan. Orang yang teledor, lalai. Dia datang kapan dia mau, pekerjaan tidak selesai, sering melanggar peraturan-peraturan. Maka kita akan temukan orang seperti ini akan ada tekanan-tekanan dari perusahaan. Ancaman-ancaman, mengurangi fasilitas dia. Sehingga membuat dia jadi gelisah. Dia sendiri melahirkan kegelisahan itu. Kegundahan itu muncul karena perbuatan dia. Jadi karena pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran tidak akan terjadi hal itu. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah dianggap remeh sedikit pun tentang masalah pelanggaran. Kita kembali kepada histori awal ayah kita Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diletakkan di surga. Kita sudah tahu semuanya. Taruh di surga bersama istrinya Hawa alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam dan Hawa boleh menikmati apa saja di surga. Semuanya, istanahnya, buah-buahannya, airnya, semuanya. Allah menguji Nabi Adam AS dengan mengatakan, hanya jangan sentuh satu pohon ini. Ini saja. Karena ini saya melarangnya kata Allah. Sudah selesai. Iblis datang mengganggu Adam AS. Lalu membisikkan bisikannya yang menggoda. Mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya engkau tidak dilarang memakan buah ini, kecuali karena kalau kau makan, kau akan jadi kekal. Kau tidak akan melalui proses kematian. Maka Nabi Adam pun tergoda lalu kemudian memakan buah tersebut. Lalu karena kemaksiatan kepada Allah ini, Allah hukum Adam alaihissalam. Coba teman-teman, kita renungi dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap teman-teman buka di aplikasi handphonenya Al-Quran. Surah Toha, surah nomor 20. Ayatnya 121 sampai 127. Saya ulangi, surah Toha, surah nomor 20, ayat
121 sampai 127. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa Adamu rabbahu fagawa. Thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Terjemahannya, dan Adam pun mendurhakai Rabbnya. Ini awal kemaksiatan terjadi. Maka ia pun sesat. Allah sudah larang. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, saudaraku seiman, memberikan kepada anda banyak sekali nikmat. Dan opsinya, pilihannya banyak sekali. Kayak misalnya makanan. Boleh makan sapi, kambing, ayam, kelinci. Semua hewan yang ada di lautan. Halal. Dan Allah haramkan sebagian. Babi, anjing atau yang bertaring. Jadi yang halal lebih banyak. Begitulah kasus Nabi Adam alaihissalam. Di surga banyak sekali pilihannya. Yang dilarang cuma satu. Tapi ternyata efek daripada pelanggaran pada satu ini membuat Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga itu. Dikeluarkan dari fasilitas yang ada. Perhatikan selanjutnya. Kemudian Rabbnya Adam alaihissalam memilihnya. Maka dia menerima taubatnya dan memberi Adam petunjuk. Artinya pada saat itu Nabi Adam alaihissalam menyesal. Kemudian beliau bertaubat dan Allah terima taubatnya. Lalu Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Adam dan iblis yang menggodanya. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, di muka bumi ini akan datang nanti petunjuk-petunjuk wahyu turun dari langit. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Makna tidak sesat dan tidak celaka, tidak sedih, tidak sumpek, ya, tidak gundah. Dia akan bahagia. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau menikmati apa yang Allah halalkan dan sibuk dengan apa yang Allah haramkan. Padahal yang haram itu sedikit sekali ya. Tadi contoh makanan sudah saya berikan gambaran. Begitu juga dengan contoh minuman. Allah misalnya haramkan khamr, nggak boleh minum khamr yang memabukkan, nggak boleh narkotika. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, banyak yang lain. Minuman halal. Allah haramkan zina. Kita butuh syahwat, ada syahwat untuk melampiaskan sama lawan jenis. Tapi Allah buka pintu nikah. Dan ada solusi, bukan tidak ada solusi dalam Islam. Makanya Allah bilang, siapa yang berpaling dari peringatanku, tetap memilih sesuatu yang bermaksiat kepadaku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Sempit ini tadi, gundah, sedih, sumpek. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, ini diancamkan seperti ini. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dibangkitkan nanti di mahsyar hari kiamat, buta. Lalu dia akan berkata, ya Robku, wahai penciptaku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu, maksudnya di dunia, dalam keadaan bisa melihat. Allah berfirman, demikianlah. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Ya, hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah SWT. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabbnya. Maksudnya sudah dilarang, kenapa masih dilanggar? Sudah diperintahkan, kenapa enggak dikerjakan? Dianggap oleh Allah melampaui batas dan tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Dan sungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal lagi. Kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian dalam ayat-ayat ini sangat jelas
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan di ayat 123-nya, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Artinya dia akan bahagia. Di 124-nya Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Ya, dongka. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, nggak mau mengerjakan apa yang aku perintahkan, menikmati yang halal dan mau bermaksiat kepadaku buat yang haram, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Coba dengar teman-teman di potongan ayat ini. Bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir yang masyhur punya tafsir Quranul Azim, di jilid 3 halaman 164 menjelaskan. Dia mengatakan di dunia dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Hidupnya akan sumpek, suntuk, sedih, gelisah. Sebanyak apapun harta yang dia milikin, gak pernah cukup. Rumahnya mewah, gelisah di dalamnya. Karena berisi dengan hal-hal yang haram. Ada orang rumahnya gubuk, kecil, biasa, miskin, susah. Pas-pasan hidupnya, tapi tenang jiwanya. Nah itu karena jauh dari kemaksiatan. Kata beliau, di dunia, orang-orang yang bermaksiat, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Hatinya gelisah yang diakibatkan kesesatannya. Meskipun zahirnya yang kelihatan nampaknya begitu enak. Bisa mengenakan pakaian yang ia kehendaki. Bisa mengkonsumsi jenis makanan apa saja yang dia inginkan. Bisa tinggal di mana saja yang ia kehendaki. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ya. Selama ia belum sampai pada keyakinan dan petunjuk, maka hatinya akan senantiasa gelisah, bingung, ragu, dan masih terus saja ragu. Inilah bagian dari kehidupan yang sempit. Subhanallah, orang yang melakukan perzinahan misalnya. Walaupun dia masuk ke dalam hotel bintang 5, dia akan berzina dengan seorang pasangan yang sempurna secara fisik. Laki-lakinya tampan, putih, kaya, pinter. Perempuannya juga begitu, cantik, tinggi, putih, segala macam. Ya. Nah, tetap saja pada saat mereka mau melakukan, mereka punya rasa ketakutan. Dan pada saat mereka sudah melakukannya pun, tidak ada ketentraman jiwa. Ada sesuatu yang sumpek. Ketakutan, ada beban pikiran. Tidur mimpinya buruk. Dan akan sangat beda sekali dengan orang yang melakukan dengan pasangan halalnya, suami istri. Mereka akan tenang secara kejiwaan. Orang juga semua tahu mereka dalam kamar melakukan biologis. Ke hotel pun mereka tidak pernah ragu karena jelas statusnya, jelas pasangan halal suami istri. Maka biologis pun setelah biologis itu tenang. Terlihat wajahnya berseri-seri. Berbeda. Halal sama haram beda. Kata beliau, alangkah seringnya kita melihat dan mendengar berita tentang orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Mati bunuh diri dengan terjun dari tempat-tempat yang tinggi atau gedung-gedung. Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Pasti penyebabnya adalah sempitnya kehidupan yang menderahnya akibat berpaling dari zikrullah. Kalau orang-orang yang berpaling dari zikrullah mengingat Allah tidak bertaubat, maka akibatnya mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan buta. Sebagaimana Allah sudah menyebutkan itu dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang dalam kehidupan dunia ini buta hatinya dari maksiat kepada maksiat dan orang-orang yang tidak punya ilmu agama, mereka kalau buat dosa, mereka tidak taubat. Mereka sudah berzina, mereka sudah mencuri, mereka sudah membunuh. Lalu mereka tidak tahu harus kemana arahnya. Besoknya diulangi lagi, berzina lagi, ke diskotik lagi, mabuk-mabukan lagi. Tambah sumpek di atas sumpek. Dan akhirnya membuat dia menutup hidupnya dengan bunuh diri. Berapa banyak orang, aktor-aktor yang sudah terkenal, sudah sampai pada tingkat ya, terkenal sekali, famous sampai luar biasa, seluruh dunia mungkin mengenalnya.
Tapi ditutup hidupnya dengan narkotika. Ditutup hidupnya dengan bunuh diri. Ya. Ribut rumah tangganya. Dan segala macam hal. Tidak sedikit ada orang yang datang konsultasi sama kami begitu keadaannya. Secara zahir kelihatannya bahagia. Karena selalu di medsos itu tampil mesra sama pasangannya. Expose ini, expose. Tapi di dalam tidak seperti itu. Mereka ada yang banyak datang kepada kami berbicara dan ternyata tidak seperti itu keadaannya. Tidak seperti apa yang diperlihatkan di depan umum. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus benar-benar memikirkan masalah ini. Kalau ternyata penyebab dan akibat daripada maksiat ini besar sekali. Ya, besar sekali akibatnya. Baik, kita coba teman-teman sekalian lebih dalam lagi untuk mempelajari kira-kira efek-efek apa yang didatangkan dari kemaksiatan itu. Seperti apa sih kira-kira? Yang pertama sekali yang bisa datang, ya, yaitu dia akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan murka Allah ini berbahaya sekali. Karena kalau sudah Allah pencipta langit dan bumi ini murka, pemilik jasad Anda murka dengan Anda, ini bahaya sekali. Segala macam ancaman bisa datang kepada Anda. Tadi biar kita pakai baju bagus, biar rumah kita bagus, di apartemen mewah, punya mobil mewah, pekerjaan banyak, titel dan jabatan menumpuk. Tetap sumpah. Tetap sedih. Karena sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu yang merusak hubungan dia dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Karena kita kalau sedang punya nikmat teman-teman sekalian, lagi makan enak, lagi berpakaian, lagi segala macam enak, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankannya hanya Allah. Kalau kita sedang sedih dan punya masalah, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa menghilangkannya juga hanya Allah. Itu yang sering Anda dengar mungkin, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan hai Muhammad dan ajarkan kepada umatmu. Salatku, ya, Qul inna salati wa nusuki, sembelihanku, ya, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan hidup matiku lillahi rabbil alamin. Itu Tuhan alam semesta. Itu konsep dasarnya seorang muslim. Anda kalau punya masalah teman-teman sama siapapun, yang paling pertama Anda jadikan bahan muhasabah adalah bagaimana Anda bermuhasabah, introspeksi diri, hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah repot teman-teman, sibuk mengkanter, ini orang fitnah saya, ini orang gibah saya, enggak ada gunanya. Usaha saya bangkrut karena sebab ini, sebab itu hanya sebab-sebab agar ada cerita di tengah manusia. Sebenarnya inti permasalahan yang Anda belum paham. Anda sedang membuka pintu kemurkaan Allah yang di langit. Sehingga Allah mendatangkan sebab permasalahan itu muncul semuanya. Perhatikan hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata baginda Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jika aku ditaati, aku ridho. Dan jika aku ridho, maka aku akan memberi berkah. Dan keberkahanku tidak ada akhirnya. Jadi kalau aku sudah ridho kata Allah SWT, aku akan berikan apa saja. Termasuk kebahagiaan, ketentraman, kecukupan, segala macam. Tapi jika manusia maksiat kepadaku, berbuat dosa kepadaku, melanggar, aku murka. Dan jika aku murka, aku akan melaknatnya. Dan laknatku akan sampai pada 7 turunannya. Artinya akan turun kepada orang-orang ini. Bahaya sekali. Ya. Dan ini poin yang harus digarisbawahi teman-teman. Cukup kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini datang kepada kita, ini bahaya sekali. Maksiat kepada Allah juga ini bisa menghalangi Anda dari ilmu, ide-ide yang bagus, yang brilian gitu. Dinukil dalam sebuah kisah Imam Syafi'i rahimahullah berkata, beliau sering kalau dikasih hafalan oleh gurunya Imam Waqi, hafal lupa, hafal lupa. Maka dia bilang dalam syairnya yang masyhur, Syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku keluhkan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa akhbarani bi anna fa arsyadani ila tarki ma'asi. Maka dia memerintahkanku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia menyampaikan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah
cahaya. Ya. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksiat Anda lakukan ini akan menghalangi Anda dari ilmu agama, memahami ilmu agama. Dan ini adalah panduan hidup Anda. Ilmu agama ini seperti bodyguard. Karena Anda mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, ilmu agama akan datang seperti bodyguard. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini nggak bisa Anda fahamin karena buat maksiat. Hilang panduan hidup itu. Begitu juga Anda tidak punya ide-ide lagi untuk bisa ya, mengembangkan usaha apa. Susah. Karena kemaksiatan yang sedang terjadi. Sebaliknya orang-orang yang taat, orang yang beriman itu akan lebih mudah bagi dia. Yang ketiga, akan terhalangi dari rezeki yang Allah berikan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya seseorang akan diharamkan dari rezekinya sebab perbuatan dosa yang ia lakukan. Jadi ada rezeki-rezeki yang harusnya sampai kepada Anda, tapi kan Anda bermaksiat maka tidak dapat. Ya. Ini satu kerugian yang luar biasa. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, tadi itu yang ketiga ya. Pelaku-pelaku maksiat ini akan dijauhi oleh manusia. Misalnya orang khianat, pendusta, ya, orang yang suka fitnah, adu domba. Ini semua teman-teman akan dijauhi oleh manusia. Nggak ada orang yang suka sama dia. Dan ini masalah lain dalam hidupnya dia. Dan ini juga akan membuat orang sumpek, sedih. Karena memang tidak ada orang yang mau berteman sama dia. Yang kelima, nampak di ronah wajahnya itu tanda-tanda perbuatannya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya perbuatan maksiat itu meninggalkan bekas hitam di wajah, noda hitam dalam hati. Lemah pada fisik, sempit dalam rezeki, dan kebencian dalam hati manusia. Ini kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini semua rangkumannya sumpek, sedih ya. Saya ulangi kata beliau, sesungguhnya perbuatan maksiat meninggalkan bekas hitam di wajah. Entah seperti apa. Tapi orang kalau lihat kayak nggak ada cahaya wajah itu. Ada mungkin orang miskin, hidupnya susah, tapi karena selalu taat kepada Allah, wajahnya bercahaya. Kalau Allah bisa memberikan kepada kita digabungkan, alhamdulillah, kita sudah kaya, mampu, pintar, maka Allah berikan gabungan antara pencahayaan di wajah dan juga rezeki yang melimpah. Noda hitam dalam hati, hatinya kelam, sumpek. Karena kalau hati terang, dia akan senang, bahagia. Kemudian lemah pada fisik, mudah sakit, kena penyakit-penyakit kronis. Kita temukan Masya Allah orang-orang yang saleh dan saleha jauh dari semua ini. Bahkan kita temukan hidupnya husnul khatimah. Meninggal masih dalam keadaan sehat, umur 70 tahun, 80 tahun. Dalam keadaan sujud, baca Quran, lagi sholat Jumat, meninggal dunia. Beda dengan ahli maksiat ini, meninggal dalam keadaan tabrakan, narkotika, ya, di penjara dan segala macam hal. Kemudian sempit dalam rezeki. Dan yang terakhir kebencian manusia. Orang tidak suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat ini. Secara fitrah. Orang yang suka, walaupun tampan, walaupun cantik, tapi lisannya tajam, suka nyakitin orang, orang gak suka berteman sama dia. Dan ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian. Yang harus diperhatikan baik-baik. Efeknya luar biasa. Kemudian yang keenam, lidahnya itu bisa menjadi clue pada saat meninggal. Ajal datang. Umumnya ahli maksiat ini susah untuk syahadat. Ya. Susah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan tutup hidupnya dengan perbuatan buruk. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Bahwasanya Nabi SAW bersabda. Ya, Allah akan menutup hidup seseorang hamba sesuai dengan hal yang ia biasa lakukan. Jadi kalau teman-teman mau lihat orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, apakah hidupnya baik atau buruk, ya, itu teman-teman sekalian lihat beberapa hari sebelum dia meninggal.
Dia kalau terbiasa mengerjakan satu perbuatan dalam hidupnya walaupun manusia tidak tahu, Allah akan buat dia melakukan itu. Misal contoh, selama ini orang tidak pernah tahu dia itu berzina misalnya. Maka pada saat mau meninggal, dia akan melakukan perbuatan itu sehingga nanti Allah tutup hidupnya dengan itu. Na'udzubillah. Atau khamr, atau mencuri, atau riba, atau apa saja. Dan sebaliknya orang-orang yang terbiasa dengan perbuatan amal soleh, Allah akan tutup hidupnya beberapa hari sebelum dia meninggal dengan maksimal mengerjakan ibadah itu. Misalnya dia biasa baca Quran, biasa sholat malam, biasa sholat duha, biasa sholat di masjid. Nanti Allah tutup hidupnya dengan itu. Dan ini bahaya sekali. Berarti orang yang terbiasa bermaksiat teman-teman, Allah akan tutup dia dengan itu. Allah permalukan di dunia dia dengan dia melakukan kemaksiatan tersebut, lalu kemudian dia akan meninggal dalam keadaan berbuat maksiat itu. Dan ini efek yang luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi teman-teman, yang terakhir adalah yang ke-8 ya, kurang lebih. Itu bisa terwariskan perbuatan-perbuatan buruk ini. Sebagaimana amal soleh juga bisa terwariskan. Sekarang kalau terwariskan itu begini maksudnya. Teman-teman kalau biasa melakukan satu kemaksiatan, Anda kan akan kerjakan itu, akan dilihat oleh anak-anak. Anak-anak mungkin akan menjadikan sebagai contoh dan tolok ukur. Oh ternyata ayah saya itu begini, ibu saya itu begini. Kita temukan dalam rumah tangga teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang terbiasa teriak-teriak misalnya, bertengkar, berkelahi sama pasangannya, maka kita temukan anaknya itu memang suka teriak-teriak. Kalau di rumah itu santun, sopan, baik, maka juga begitu kondisi anak-anaknya. Keluarga itu biasa orang tuanya sholat, ya, berbagi, bersedekah, anak juga akan seperti itu. Tapi kalau mereka biasa buat kemaksiatan, anak juga kita akan temukan seperti itu. Yang kita temukan biasa orang-orang yang istilahkan broken home dan segala macam. Anak-anaknya karena dilihat ibunya sama laki-laki lain, ayahnya sama laki-laki lain. Di rumah ada khamr, di rumah ada narkotika dan segala macam hal. Anaknya jadi ikut-ikutan. Dan itu terwariskan. Itu bahaya sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah lewat di rumah salah satu penjual susu di kota Madinah di malam hari. Kebetulan yang jual susu ini seorang nenek tua punya cucu. Cucunya perempuan. Kemudian dia mengatakan pada cucunya, susu sekarang ini mulai banyak saingan yang menjual. Dan kita perlu menambah dengan air, campur dengan air. Supaya kita juga bisa dapat keuntungan. Kata cucunya, perempuan juga cucunya mengatakan kepada neneknya, kalau Umar tahu, Umar akan marah dengan kita. Sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi ada di dekat dinding rumah mereka. Ya. Dia sedang mendengar itu. Tapi mereka berdua ini tidak tahu kalau Umar bin Khattab ada di situ. Maka kata neneknya, Umar nggak ada, Umar nggak dengar. Kata si anak perempuan tersebut dengan penuh keyakinan. Sambil menangis dia mengatakan, kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar. Saya takut nenek. Maka dia pun menangis terisak-isak. Apa yang terjadi? Dengan tangisan si anak perempuan, cucu perempuan tadi ini, Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, bangunkan anak-anak laki-lakinya, lalu menawarkan siapa yang mau menikah dengan cucunya penjual susu. Pada waktu itu Umar bin Khattab khalifah. Anaknya semuanya ada anak-anak raja. Disuruh nikah dengan cucu penjual susu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tahu bahwasanya si cucu tadi ini tidak mungkin mengingatkan neneknya sambil menangis kecuali karena keimanannya. Umar bin Khattab membeli keimanan itu karena tahu nanti juga akan terwariskan itu. Dan ternyata betul sebagian ulama mengatakan dari anak Umar yang bernama Asim menikah dengan cucu penjual susu tadi, lahirlah Abdul Aziz, dan dari Abdul Aziz lahir Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kesolehannya. Jadi ini bisa saja terjadi. Gitu kan. Ini efek-efek yang luar biasa. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan lalu apa yang harus kami lakukan. Yang pertama, jauhi semua kemaksiatan teman-teman. Apapun alasannya semaksimal mungkin. Mulai sekarang jangan lagi berbuat dosa-dosa dan Anda pribadi lebih mengerti dosa apa yang sedang Anda lakukan. Anda lebih tahu. Jadikan bahan muhasabah. Karena memang ada timbangannya. Kalau ini timbangan dosa dan ini timbangan amal saleh. Selama ini masih berimbang, Anda masih buat dosa dan Anda juga masih ibadah. Anda sholat, Anda tutup aurat. Tapi Anda juga, teman-teman sekalian, masih berzina, masih khamr dan seterusnya. Maka tidak akan ada kenikmatan dalam ibadah ini. Gak ada kehusyuan dalam sholat, tidak ada kenikmatan ibadah. Gitu. Ini
poin yang harus digarisbawahi. Ya. Kapan ini ada kenikmatannya? Kalau dia naik rate-nya dan maksiat ini turun. Dengan cara Anda tutup, kunci. Nanti Anda akan rasakan kalau Anda tutup pintu dosa, Anda lebih tahu dosa masing-masing, Anda coba muhasabah, apa yang Anda lakukan pelanggaran dalam keseharian, coba tutup. Seminggu, sebulan, berhentikan. Caranya baca ancaman Allah di dosa itu. Ketik di Google, ancaman zina, ancaman riba, ancaman ini. Supaya Anda tinggalkan. Nanti ini kalau terkunci, Anda lakukan ibadah yang biasa saja. Sholat 5 waktu, sholat duha, zikir pagi petang, baca beberapa ayat Al-Quran, silaturahim keluarga yang sudah biasa. Ini akan naik nanti, naik. Nanti Anda akan rasakan kehusyuan yang luar biasa. Yang Anda tidak rasakan sebelumnya. Kan begitu. Jadi tinggalkan semua maksiat. Karena maksiat itu untuk dipelajari dan ditinggalkan. Kalau Anda pernah lakukan dulu, bertaubat kepada Allah. Taubat itu adalah tiket VIP untuk menuju kepada surga Allah SWT. Dan juga mengembalikan semua fasilitas di dunia. Karena dengan taubat, berarti dimaafkan kesalahan kita, rezeki akan datang kepada kita di dunia. Dan di akhirat kita akan selamat masuk surga insya Allah. Yang kedua teman-teman sekalian. Jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Selain jauhkan maksiat. Kalaupun sampai sudah terjadi sumpek dan sedih itu, jadikan bahan muhasabah. Kalau Anda punya kesalahan, taubat kepada Allah. Kalau Anda tidak salah dan ternyata ada gunjingan, ada fitnah yang datang, maka itu murni cobaan dari Allah. Anda bersabar. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin difitnah berzina sama Safwan, padahal beliau tidak kerjakan. Tapi itu hanya akan menambah kemuliaan bagi dia. Karena kadang-kadang untuk pindah ke satu level, Allah datangkan ujian kepada Anda. Kata sebagian ulama, ada sebagian hamba Allah, ini perumpamaan, yang dia akan disampaikan oleh Allah di derajat yang sangat tinggi di surga. Yang dia tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun sholat duha, 100 tahun sedekah, 100 tahun bakti sama orang tua. Tapi umur dia hanya 60 tahun. Umur dia hanya 60 tahun. Maka Allah datangkan ujian buat dia. Dia difitnah, bangkrut usaha, kena penyakit 10 tahun untuk mencapai derajat tersebut. Karena dengan amal soleh dia tidak cukup. Kalau dia tidak ada buat kesalahan. Kalau dia buat kesalahan, ya sudah introspeksi diri. Tutupin aib itu, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah SWT. Jadi poin pertama, tinggalkan semua maksiat semaksimal mungkin. Kalau Anda bisa lakukan, sudah selesai. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, tahap kedua adalah bagaimana Anda introspeksi diri. Kalau dari diri Anda, segera taubat kepada Allah. Kemudian kalau bukan dari Anda, murni cobaan, maka bersabar. Yang ketiga, dan ini yang tidak kalah penting teman-teman sekalian, sering ucapkan doa-doa. Ada beberapa doa. Ya. Yang pertama sekali adalah, saya ingin sebutkan hadis Nabi SAW. Dan ini disebutkan kalau Rasulullah SAW sedang merasa ada penderitaan, ada kesusahan, maka beliau membaca ini. Dalam hadis dikatakan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW berdoa ketika kesusahan, misalnya pasukan perang, beliau berharap bisa menang, gitu kan. Ada masalah-masalah peceklik yang sedang datang, musim panas, maka Nabi SAW baca La ilaha illallahul azimul halim. Ya, kalau sempat tulis Alhamdulillah, kalau enggak maka mungkin bisa didengarkan, semoga bisa dihafal. La ilaha illallahul azimul halim. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Al-azim yang maha agung, al-halim ini adalah yang maha bijaksana, lembut. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Ini potongan keduanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. Potongan ketiga, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rabbus samawati wal ard. Tuhan pemilik langit dan pemilik bumi. Wa rabbul arshil karim. Pemilik singgasana yang agung. Jadi saya ulangi, La ilaha illallahul halimul. La ilaha illallahul azimul halim. Azim agung, halim itu sabar, penyayang, dan seterusnya bisa bermakna itu. Kemudian, La ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rabbus samawati wa rabbul ard. Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Wa rabbul arshil karim, dan pemilik singgasana yang
mulia. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW sering ucapkan itu kalau beliau merasa ada sesuatu yang mengganjal. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan tentang doa resah, doa sedih, gundah, yaitu membaca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Artinya Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, maka jangan pernah engkau sandarkan keputusanku pada diriku sekejap mata. Jadi biarkan engkau yang memutuskan semua ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikan semua urusanku. La ilaha illa ant, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat yang dihasankan oleh Albani, diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW jika disusahkan sebuah perkara, beliau membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, dengan rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Kemudian dalam hadis yang lain, ini beberapa jenis doanya ya, ini kurang lebih doa yang keempat dalam hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada dia, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa bacaan yang kalau kau baca ketika kamu susah? Maka dia mengatakan iya. Maka kata Nabi SAW, bacalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Dua kali Allah yang disebutkan. La usyriku bihi syai'an, aku tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, man asabahu hammun au ghammun au saqamun au shiddah faqal, siapa yang tertimpa resah, gundah, sakit, kesulitan, kesempitan, lalu dia mengucapkan Allahu Rabbi la syarikalah, Allah Tuhanku tidak ada sekutu bersamanya, kecuali pasti Allah akan angkat darinya. Hadis ini riwayat Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, jadi kita baca ringkas kan, Allah Rabbi la syarikalah. Udah kita ulangi zikir itu. Maka ini akan menjadi penyebab diangkatnya permasalahan kita. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tiada sesuatu kegundahan dan kesedihan, sumpek, gelisah yang menimpa seseorang lalu dia membaca Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu laki-laki, wabni amatika, dan anak hambamu perempuan, maksudnya ayahku adalah hambamu, ibuku juga adalah hambamu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku, ini bagian tengah kepala, di tanganmu, madin fiyya hukmu, berjalan berlaku keputusanmu padaku, adlun fiyya qada'uk, sangat adil keputusanmu padaku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepada semua nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, engkau menamakan dirimu dengannya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan pada kitabmu. Au sta'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpannya di sisimu, di ilmu ghaib milikmu. Antaj'al Qur'an rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghibur hatiku, wa nura sadri, cahaya dadaku,
wajila'a huzni wa dhahaba hammi. Dan penghibur kesedihanku, juga penghibur kegelisahanku. Ya. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang membaca ini, maka Allah akan mengganti kesedihannya menjadi kesenangan. Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Jadi ini wasiat Nabi SAW. Memang sedikit panjang, tapi ini kalau anda hafal insya Allah dan anda amalkan, dijamin ya, oleh Nabi SAW akan mendapatkan jalan keluar. Begitu juga teman-teman sekalian dengan doa Zannun. Disebutkan dalam Zannun ini Nabi Yunus ya. Pada saat beliau di dalam perutnya ikan, ya, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang zalim. Ada sebuah riwayat, gitu kan, disebutkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu jika salah satu dari kalian didatangi kesusahan, musibah dari musibah-musibah dunia, ia berdoa dengannya niscaya akan dilepaskan darinya, akan selesai permasalahannya. Lalu beliau dijawab, tentu kami mau wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, doa Zannun yang ditelan oleh ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini beberapa jenis doa yang kita boleh baca, anjuran untuk baca. Ya, dan kalau misalnya anda belum menghafalnya, anda bisa tentunya kembali kepada doa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu, anda bisa sampaikan. Yang penting adab doanya, anda menghadap kiblat, anda lebih baik berudu, ya. Kalau mau lebih bagus lagi, anda sholat sunnah, taubat 2 rakaat. Selesai salam, anda mengangkat tangan ke langit, jangan lupa puji Allah dulu minimal, alhamdulillah. Kemudian baca salawat kepada Nabi SAW, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu bahasa Melayu itu bahasa Indonesia. Ya Allah, sungguhnya hambamu ini telah tertimpa penyakit yang sudah sekian tahun menderita. Ya. Angkatlah penyakit ini ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa memberikan kesembuhan. Ya Allah, hambamu ini sudah lama menikah, belum memiliki keturunan. Maka mudahkanlah keturunan untukku ya Allah. Sebagaimana Engkau karuniakan keturunan kepada Nabi Zakaria. Ya. Karena Nabi Zakaria menikah kurang lebih 70 tahun baru dapat anak. Ya. Kemudian bisa juga misalnya ada masalah lain, ya Allah, sungguhnya hamba sudah terlilit utang yang sangat banyak. Ya, dan ini kesalahan hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Mudahkan hambamu untuk selalu ya, bisa punya peluang untuk menyelesaikan utang tersebut sebelum meninggal dunia. Dan semua keluh kesah kita bahasakan dengan penuh keyakinan teman-teman. Karena kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi yakin akan diterima. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Ya. Ini kurang lebih gambarannya. Kalau kita simpulkan sebenarnya jauhi kemaksiatan teman-teman sekalian. Karena dia sumber kesedihan, sumpah, sedih dan segala macam. Bahkan salah satu dari para salafus saleh pernah berkata, aku tahu aku punya dosa kepada Tuhan Allah pada saat aku melihat perubahan sikap dari pasangan hidupku. Kebetulan karena dia laki-laki, dia mengatakan perubahan sikap dari istriku dan juga tungganganku. Bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Artinya orang kalau jaga hubungannya sama Allah SWT, Allah akan jaga semua fasilitas yang ada pada dia. Allahu a'lam.